Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pemirsa Nura TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Nura TV kembali dengan acara podcast Ramadan, dan pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita Kiai Mansur Mas'ud SPDI dari PAC CKH NU Gapura. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Mansur, saya memanggilnya Kiai Mansur lagi. Iya. Kiai Mansur ini sebagai koordinator penasehat PAC CKH NU Gapura. Iya, benar. Dan juga sebagai Akwan PC CKH NU Sumeneb. Iya. Betul Ustaz ya? Iya, ya. Tema yang akan kita bahas adalah memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Ya. Ini Yai, terkait dengan tema Al-Quran kali ini, saya memulai dari Ramadan. Itu salah satu nama dari Ramadan adalah disebut sebagai Syahrul Quran. Iya. Ini gimana maksudnya Pak Yai? Itu sangat betul sekali menurut kami, bahwa bulan Ramadan kan juga termasuk bulan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran pun ada semacam penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, insyaallah kalau tidak salah seperti itu. Ya. Dengan kata lain, memang bulan Ramadan ini karena bulan Al-Quran dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, maka kita selaku umat Islam dan selaku umat Rasulullah memiliki kewajiban untuk menghormati bulan Ramadan dengan diisi ibadah, utamanya membaca Al-Quran. Apalagi bisa menghatamkan berapa kali, utamanya di bulan Ramadan. Dengan kata lain, demi mengisi bulan Ramadan dengan isi Al-Quran, karena Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan, seperti itu maksudnya. Jadi yang dimaksud Ramadan bulan Al-Quran itu karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Utamanya pada tanggal 17 bulan Ramadan, semua umat Islam, utamanya khususnya yang beraliran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya kalau sudah sampai pada tanggal 17 bulan Ramadan, semuanya itu memperingati apa istilahnya, nuzulul malam nuzul Quran. Ya, itu. Terus gini Pak Yai, karena tadi itu terkait dengan Ramadan bulan Quran itu, bagaimana kebiasaan ulama kita salafus soleh ketika bulan Ramadan terkait dengan Al-Quran yang panjenengan ketahui? Yang saya ketahui, kalau dalam muamalah dari para ulama as-salafus salih, termasuk guru-guru kita, utamanya yang beraliran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau di bulan suci Ramadan itu lebih memperbanyak membaca Al-Quran, lebih memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Bahkan untuk membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini harus kita jadikan latihan lah, agar supaya menjadi kebiasaan, begitu maksudnya. Nah, kalau sudah latihan menjadi kebiasaan, latihannya berhasil, fa insya Allah setelah di bulan Ramadan tidak akan nakal-nakal untuk membaca
Al-Quran setelah bulan Ramadan dengan barokahnya bulan Ramadan. Bahkan terus terang saja, membaca Al-Quran ini termasuk bagian dari salah satu anjuran dan perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dibaca, maka Al-Quran itu akan datang terhadap yang membaca, tujuannya untuk memberi pertolongan atau syafaat terhadap yang membaca. Dengan catatan orang yang bisa memperoleh syafaat atau pertolongan dari Al-Quran kalau Al-Qurannya itu dibaca, apalagi di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Itu maksudnya. Terus ini Pak Yai, Al-Quran itu dikenal sebagai penutup dari kitab-kitab suci lainnya. Oh iya. Sebelum Al-Quran. Jadi punya keunggulan tersendiri, punya mukjizat tersendiri. Iya. Bagaimana itu Kiai? Nah, maksud dari keunggulan Al-Quran, mukjizat dan keunggulan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Sebenarnya Al-Quran ini keunggulannya kalau kita fikir itu sebagai penyempurna sekaligus sebagai apa istilahnya, perangkum. Sebagai penyempurna dulu, kemudian sebagai perangkum dari kitab-kitab sebelumnya, sehingga karena sebagai penyempurna dan sebagai perangkum dari kitab-kitab sebelumnya, setelah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masa berlakunya kitab-kitab sebelumnya itu habis, berakhir, karena semua isi kandungan dari kitab-kitab sebelumnya sudah disempurnakan dan dirangkum dalam Al-Quran. Itu maksudnya. Atau begini, sekali kita membaca Al-Quran itu sama halnya dengan kita membaca kitab-kitab sebelumnya, membaca isi kandungan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Lah, meskipun untuk masa keberlakuan dari kitab-kitab sebelumnya itu sudah berakhir atau habis, tetap kita wajib hukumnya untuk mengimani bahwa kitab-kitab sebelumnya adalah kalam Allah semua. Kalam Allah semua. Itu yang pertama, keunggulannya. Yang kedua, keunggulan dari Al-Quran itu dijamin keasliannya karena sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Dijamin keasliannya. Beda halnya dengan kitab-kitab yang lain. Maaf saja, tidak menyeleweng dan tidak merendahkan kitab yang lain, tetapi untuk keunggulan dari Al-Quran ini karena sudah memperoleh pemeliharaan secara langsung dari Allah, maka untuk kitab Al-Quran dijamin keasliannya sampai akhir masa, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang memelihara Al-Quran. Dan kami selaku pengurus JKH baik di PC Kabupaten Sumeneb dan PAC Gapura selaku koordinator penasihat, dengan niatan memelihara Al-Quran karena Al-Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami selaku pengurus JKH hakul yakin orang yang memelihara Al-Quran juga akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keunggulan dari Al-Quran dibanding dengan kitab yang lain. Kalau dari segi mukjizat ya, mukjizat Al-Quran itu mungkin bisa dicontohkan. Mukjizat Al-Quran yang kami rasakan pada saat ini diantaranya sebagai syifa. Apa itu syifa? Ya? Syifa, ya obat lah. Dari segala macam penyakit, baik syifa, baik obat penyakit luar ataupun juga penyakit dalam, penyakit hati.
Bahkan saya ingat pada waktu adanya Al-Mukhrullah, abah saya Kiai Haji Mas'ud Bundiani, ya, di Pajagungan. Kalau ada di antara sebagian tetangga yang sakit, ya, ada sebagian tetangga yang sakit, maka ada yang disuruh keluarganya itu ya mampir, kata istilah Maduranya nyabis, ya, nyabis ke ayah saya, membawa piring putih. Membawa piring putih, istilahnya kalau di daerah saya itu meminta istilah ibtal. Ibtal itu piring yang putih ditulis dengan sebagian ayat Al-Quran dengan ini apa spidol itu ya? Bukan mangsen. Ya, mangsen itu tinta, tapi dicampur dengan za'faron. Saya ingat dicampur dengan za'faron, kemudian ditulis dengan sebagian ayat Al-Quran, ditulis begitu ke piring putih, kemudian diberi air minum, kemudian diminumkan pada yang sakit. Alhamdulillah, dengan barokah Al-Quran, ayat Al-Quran yang ditulis, alhamdulillah yang sakit itu sembuh, Pak. Begitu. Yang sakit itu sembuh. Itu di antara sebagian mukjizat, banyak mukjizat yang lain yang kita dapat rasakan. Ya, yang pertama termasuk syifa, termasuk salah satu obat bagi segala macam penyakit yang menimpanya. Yang kedua, kalau Al-Quran itu dibaca, karena membaca Al-Quran termasuk salah satu bagian dari ingat terhadap Allah SWT, ini akan bisa menenangkan hati yang susah. Bahkan kalau dibaca di rumah itu akan ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pertengkaran antara keluarga, itu harmonis. Bahkan anjuran dari Rasulullah dalam sebuah hadisnya kan, Rasulullah mengatakan seperti itu dalam sebuah hadisnya, nawwiru manazilakum bis shalah wa tilawatil Quran. Nawwiru, terangilah manazilakum, rumah-rumah kalian, terangi bis shalah, dengan salat, wa tilawatil Quran, dan juga harus diterangi dengan membaca Al-Quran. Dengan sebab disolati dan dibacai Al-Quran, maka dua barokah dari salat dan Al-Quran, insya Allah di rumah itu akan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya ingin masuk pada fenomena yang ada di masyarakat ini terkait dengan Al-Quran. Ada sebagian masyarakat, ya terutama di masyarakat kita di Gapura ini itu anggapan belajar Al-Quran itu hanya sampai batas TPQ. Terus setelah itu khatam Quran, lalu setelah itu selesai. Jadi anak itu masuk SMP atau SMA itu sudah agak nakal lah, dalam tanda kutip selesai belajar Qurannya. Nah, itu bagaimana itu fenomena semacam ini menurut Kiai? Padahal untuk fenomena yang seperti itu ada semacam, kalau menurut prediksi saya prediksi kami, ini merupakan salah satu kesalahpahaman di dalam memahami suatu perkara yang dipercayai, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Padahal membaca Al-Quran itu tidak hanya pada batas belajar saja, tetapi anjurannya dianjurkan selama kita hidup, utamanya dalam kehidupan sehari-hari harus ada Al-Qurannya agar supaya hati kita tenang. Agar supaya hati kita tenang. Dengan kata lain, saya juga sempat berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu dan solusinya bagaimana. Dan solusinya bagaimana? Jadi kami rembuk bersama, musyawarah dengan pengurus-pengurus JKH baik di Kabupaten Sumeneb maupun di PAC JKH NU Gapura, harus ada semacam pendekatan lah, turun ke lapangan, memberi semacam pemahaman bahwa membaca Al-Quran itu
itu harus dimasyarakatkan sesuai dengan tema yang diangkat pada saat ini ya. Sesuai dengan tema yang diangkat pada saat ini, memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat agar supaya Al-Quran itu tidak sebatas tinggal namanya saja. Gitu maksudnya. Jadi ya perlu diberi pemahaman bahwa membaca Al-Quran begini-begini hikmahnya sesuai dengan sabda Rasulullah atau mengambil dari qaul para ulama, mengambil dari kitab-kitab as-salafus saleh, bagaimana cara agar supaya bisa menumbuhkan kesadaran dan kembali cinta membaca Al-Quran. Begitu maksudnya. Jadi intinya belajar Al-Quran tidak hanya batas TPQ. Iya, belajar Al-Quran selama hidup. Selama hidup. Bahkan membaca Al-Quran itu ada yang wajib, Ustaz. Oh iya, gitu. Iya. Ada yang wajib. Bukan hanya sunnah. Yang wajib membaca Al-Quran di dalam sholat. Masa di dalam sholat enggak ada Al-Qurannya? Kan begitu kan? Iya, betul. Seperti membaca surah Al-Fatihah. Ya. Bahkan saya menemukan keterangan dalam sebuah kitab, apakah itu hadis atau maqal qaulul ulama, saya kurang tahu lafalannya, takbirnya seperti ini. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya, kalau di dalam salat itu tidak membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan termasuk Al-Quran. Berarti membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat kan termasuk rukunnya sholat. Berarti di dalam sholat itu sudah membaca Al-Quran. Kemudian untuk menambah pahala di luar sholat, apalagi pada saat ini di bulan Ramadan, sesuai dengan namanya Ramadan itu merupakan bulan Al-Quran, maka kita ya sebaiknya dan sepantasnya, bahkan pantaslah bagi kita selaku umat Rasulullah, karena Al-Quran diturunkan pada Rasulullah utamanya di bulan Ramadan. Mari kita secara bersama-sama meningkatkan kesadaran dan mudah-mudahan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita, Ustaz, diberi karunia cinta di dalam membaca Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, Pak Yai. Fenomena yang mungkin bisa dikatakan salah kaprah gitu. Iya, salah pemahaman. Yang kedua, di stasiun TV itu kalau tidak salah, ketika saya lihat di internet itu mulai 2013 itu ada Hafid Indonesia. Itu semacam audisi atau lomba Hafidul Quran tapi untuk anak-anak. Setelah itu booming sekali tahfidz usia dini. Bahkan mulai TK itu sudah ada tahfidznya. Nah, ini apalagi di tingkat SD, MI itu sudah banyak sekarang, bahkan sudah banyak membuka TK tahfidz atau mungkin MI tahfidz programnya. Hanya saja ini tidak sejalan dengan kemampuan membaca Al-Quran yang betul secara kaidah tajwid. Nah, ini bagaimana tentang fenomena? Artinya yang penting hafal lah ya. Yang penting hafal, sementara untuk bacaannya antara panjang pendek, tipis tebal, antara hukum-hukum ilmu tajwid itu dibiarkan. Yang penting hafal. Itu gimana? Kalau menurut kami pribadi itu termasuk kesalahan besar. Kesalahan besar, karena kalau menurut kami berdasarkan sabda Rasulullah juga bersabda, kam min qari'in rubba qari'in wal qur'anu yal'anu. Rubba, banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Qurannya bukan memberi pertolongan, bukan memberi syafaat, bukan memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Al-Qurannya itu melaknat terhadap yang membaca. Kata istilah Madurahnya nulai. Kenapa kok memberi laknat? Karena bacaannya tidak, bacaannya tidak. Bolehlah kita membuka tahfidz dan lain semacamnya, tetapi saya anjurkan dan saya harapkan dan mohon terhadap
semua masyarakat yang punya kemampuan membuka tahfidz untuk mengedepankan ilmu tajwidnya dulu, ya, ilmu tajwidnya dulu, kemudian menghafalkan atau secara bersamaan di samping menghafalkan sekaligus mempelajari aturan-aturan dalam ilmu tajwid agar supaya bacaannya itu tepat dan benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para qari'il Quran, begitu maksudnya. Iya. Selanjutnya Pak Yai, ada slogan sekarang itu ini dipopulerkan oleh kelompok sebelah istilahnya, artinya yang bukan NU kita, bukan NU itu ada slogan begini, kembali ke Quran dan Sunnah. Oh iya. Mereka dengan kata-kata semacam slogan semacam itu, mereka tidak mau untuk mengambil dari kaul-kaul ulama. Ini slogan ini menurut Pak Yai versi kita itu benar atau salah atau ada kesalahpemahaman atau bagaimana? Untuk slogan-slogan yang seperti itu untuk menjaga sanad keilmuan sebenarnya kan makanya ada JKH. Sekarang ya kan makanya ada JKH, dan JKH itu yang langsung didirikan oleh putra dari Ki Hasyim Asy'ari. JKH jam apa? Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Jam'iyatul Qurra wal Huffaz didirikan, yang mendirikan kan Al-Maghfurullah Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim pada waktu beliau menjabat sebagai Menteri Agama. Iya. Sehingga pada waktu saya dilantik di PC NU Kabupaten Sumeneb kan didatangi oleh pengurus pimpinan bukan hanya pimpinan wilayah tapi pimpinan pusat dari JKH NU. Dari JKH NU, beliau mengatakan wajib hukumnya setelah kata-kata JKH diberi kata-kata NU. Jam'iyatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama. Karena yang mendirikan secara langsung adalah didirikan oleh Kiai Wahid Hasyim, putra dari Ki Hasyim Asy'ari, selaku muassis Nahdlatul Ulama, kan begitu kan? Selaku muassis dari Nahdlatul Ulama, tujuannya tiada lain, yang paling terpenting dan yang paling pokok adalah menjaga sanad keilmuan Al-Quran yang tetap sejalan dengan aliran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, keguruannya, silsilahnya tetap menyambung ke Rasulullah. Dari guru ke guru. Dari guru ke guru ke guru. Yang nyambung kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah sebagai sahibul Quran. Begitu maksudnya. Jadi oleh karenanya, alangkah lebih baiknya meskipun ada slogan-slogan, kita tampung agar supaya masuk pada JKH NU, agar supaya untuk sanad keilmuannya itu selamat, tidak terpengaruh pada aliran-aliran yang lain yang menyimpang dari aliran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maaf, saya mengatakan seperti ini bukan karena saya pengurus NU, tetapi menjaga sanad keilmuannya agar supaya tetap nyambung ke Rasulullah, gitu maksudnya. Dari guru ke guru. Artinya slogan itu bukan semata-mata untuk anti ulama. Iya. Jadi tetap kembali Quran dan Sunnah yang keilmuannya itu, artinya tetap apa istilahnya, tetap mau pada ijma ulama, pada qiyas sesuai dengan apa yang sudah berlaku pada Jamaiyah Nahdlatul Ulama, begitu maksudnya. Iya. Yang dijaga cuman masalah sanadnya agar supaya tidak menyeleweng, begitu maksudnya Ustaz. Gitu. Alhamdulillah, tidak terasa sudah sekitar Alhamdulillah 30 menit kita berbincang tentang kejikihaan, maksudnya di dalam tema
memasyarakatkan Al-Quran dan Al-Quran Al-Quran masyarakat. Sebagai penutup Yai, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, kepada pemirsa Nura TV khususnya, tentang terkait dengan tema yang kita bahas sekarang. Alhamdulillah, kami selaku pengurus baik dari PC JKHNU Kabupaten Sumeneb sebagai Akwan dan sebagai koordinator penasehat di PAC JKHNU Gapura mengajak terhadap semua masyarakat, mudah-mudahan semuanya diberi kesadaran. Pertama, diberi kesadaran. Kalau sudah sadar, insya Allah kan alhamdulillah, misalkan diberi kecintaan di dalam membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak tinggal namanya, tetapi memang benar-benar dibaca oleh kita semua sebagai penerus dari perjuangan Rasulullah dan menjaga ketinggalan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Utamanya Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini pertama kali diberi kesehatan dulu, kesehatan zahiran wa batinan, dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan entah 1 kali, 2 kali, atau 3 kali sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Amin. Baik, pemirsa Nura TV yang dirahmati Allah, demikian bincang-bincang kita bersama Kiai Mansur dari JKH PAC JKH Gapura. Semoga memberi inspirasi bagi kita semua. Semoga memberi manfaat. Dan semoga mendapatkan barokah dan barokah Al-Quran dan barokah Ramadan, begitu. Syafaat Al-Quran. Kemudian di padang masyarakat. Amin. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat di hati pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.